Kota Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai kota pendidikan karena merupakan salah satu pusat pendidikan yang ada di Jawa Timur dan salah satu pusat pendidikan tingkat sekolah dasar yang ada di Kota Malang adalah SD Insan Amanah, Sekolah Istimewa, Islami, berteknologi modern dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardini Nurhayati, Kepala SD Insan Amanah Kota Malang. Sebagai salah satu sekolah swasta yang berada di Kota Malang yang berwawasan istimewa, Islami, berteknologi, dan berwawasan global. Join with us, SD Insan Amanah. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mohon izin perkenalkan saya Tina Maya Dewi, guru dari SD Insan Amanah, akan memimpin acara pada kegiatan webinar siang ini. Adapun susunan acara pada kegiatan webinar Kiat Sukses Asesmen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, materi dari keynote speaker. Yang pertama dari Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD. Yang kedua dari Ibu Dr. Suhardini Nurhayati SPD MPD. Dan materi yang berikutnya akan disampaikan oleh narasumber kita berbagi praktik baik dari Ibu Masnaul Humairoh MPD. Kemudian dari Ibu Tri Intan Tri Istanti SPD dari kelas 2, Fajar Rizky Setiawan dari kelas 3, kemudian dari Nur Humairah SPDI dan juga dari Ibu Feni Dimianti SPD dari perwakilan kelas 5. Untuk mengawali kegiatan kita yang pertama, marilah kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Ala idiniya wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Untuk memasuki acara yang kedua, sebelumnya akan saya sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Implementasi kurikulum Merdeka sudah berjalan 2 tahun. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kegiatan proyek adalah merupakan rangkaian kegiatan yang membentuk individu untuk memiliki beberapa keterampilan seperti managerial skill, conceptual skill, human skill, decision making, dan time managerial skill. Implementasi kurikulum Merdeka sudah berjalan 2 tahun. Tentunya istilah P5 sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Namun masih ada sedikit kebingungan dari beberapa guru dalam melakukan asesmen. Oleh karena itu, komunitas belajar SD Insan Amanah menginisiasi webinar Kiat Sukses Asesmen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Marilah untuk kegiatan materi yang pertama akan disampaikan oleh keynote speaker kita, yaitu Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD selaku Koordinator Pengawas SD Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Mohon maaf, Dr. Bu Tina, Andes. mungkin bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ya, mendengarkan Indonesia Rayanya lagu belum, Bu Rayanya Tina. belum. Okay. Tadi mungkin di awal sudah disampaikan tapi belum. Mohon maaf. Untuk mengisi acara yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Marilah kita semuanya bisa mendengarkan dengan khidmat. Kepada yang bertugas disilakan. Ini nih.
memasuki acara yang ketiga adalah materi dari keynote speaker kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Didik Siswanto MPD selaku Koordinator Pengawas SD Kota Malang. Kepada Bapak Didik Siswanto disilakan. Waktunya 10 menit. Izin share screen biar bisa tepat 10 menit mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Suhardini, Kepala Sekolah sekaligus Ketua Komunitas Belajar Insan Amanah, Bapak Ibu Guru Insan Amanah, serta Bapak Ibu Guru pemerhati peningkatan kualitas diri sehingga mengikuti webinar di PMM ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita oleh Allah diberi kesempatan untuk belajar bareng. Judulnya luar biasa, asesmen project penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa asesmen diambil? Ini fenomenal sekali dan seringkali teman-teman guru itu kesulitan di asesmen. Harus belajar ulang, dan belajar ulang tentang asesmen ini. Karena salah sedikit maka nilai dari asesmen itu akan percuma. Sudah ganti layar? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelihatannya, mohon maaf, saya itu saat ini berada di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan di Surabaya, di mana banyak sekali orang yang memanfaatkan WiFi sehingga ini kelihatannya kok putus-putus. Pakai yang ya enggak share screen aja. Sudah muncul lagi Bapak sekalian? Masih belum, Bapak. Ampun, Pak. Sampun, Pak. Memang tidak share screen karena kelihatannya sinyalnya lemot. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Ngomong-ngomong soal P5, Bapak sekalian, kita tidak boleh lepas dari namanya buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Improvisasi boleh, tetapi pakem tetap harus berada di buku panduan ini. Kenapa? Karena di sini juga dibahas tentang asesmen, apa yang diharapkan orang-orang yang membuat tim yang membuat kurikulum Merdeka ini berada di sini. Jadi kita harus mempelajari buku ini. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dalam kurikulum Merdeka pada dasarnya rohnya ada 3 ini. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tanpa 3 hal ini rasanya sayur yang namanya kurikulum Merdeka tidak ada identitasnya. Maka 3 hal ini diumek-umek dan salah satunya, bahkan ketiganya mempunyai asesmen yang berbeda-beda. Pembelajaran proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya 3 hal yang berbeda walaupun berhubungan dan otomatis asesmennya juga berbeda. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkesempatan untuk belajar asesmen ini. Mengingatkan kembali Bapak sekalian, di kanvas assessment project itu ada 5 tahapan. Kita harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu di P5, merancang indikator kemampuan, menyusun strategi,
barulah dalam menyusun strategi kita kerjakan, mengolah hasil asesmen dan menyusun pelaporan. 5 langkah ini harus kita laksanakan bila kita melaksanakan P5. Ini baterai saya. Hal yang sering kali guru-guru masih seperti yang dulu. Bahwasannya di asesmen Bapak Ibu sekalian, dulu asesmen Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Bapak Dr. Andes Didik Siswanto ada kendala sinyal, kita tunggu sebentar. Oke, mohon maaf Pak Didik barusan tadi menyampaikan ada kendala. saya dijadikan co-host biar bisa share screen, Bu. Oke, baik Bapak. Baik, mohon maaf sedikit ada gangguan. Sudah masuk Bapak sekalian ya? Share screen-nya sudah muncul? Sampun Pak. Baik. Dulu perbedaannya adalah kita itu assessment as learning, bahwasanya asesmen untuk refleksi proses pembelajaran itu sangat kecil, hanya di ujung saja. Sementara yang paling banyak adalah asesmen evaluasi, akhir proses pembelajaran. Sekarang ini paradigmanya dirubah. Off-nya yang kecil untuk evaluasi kecil, namun yang terbesar adalah asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Maka dari itu kita apabila mengaku diri kita itu orang-orang merdeka belajar, bisa kita lihat asesmennya. Yang banyak asesmen as learning atau assessment of learning. Harapan dari pembelajaran kali ini adalah kita terbanyak pada asesmen as learning, di mana yang terbanyak adalah asesmen dalam rangka refleksi. Dan mengingatkan kembali bahwasanya di dalam kita melaksanakan asesmen, prinsip 3P itu harus kita pegang teguh. Nanti di kegiatan praktek baik ini pasti akan mengarah bagaimana performanya asesmen, bagaimana prosesnya asesmen, dan progresnya itu bagaimana. 3P ini penting di dalam kita melaksanakan asesmen dalam kegiatan P5. Kita perhatikan asesmen itu mempunyai prinsip
mencapai tujuan dengan cara dan alat ukur yang berbeda. Gambarkan dua siswa kita punya target tujuan pensil ini, meraih pensil ini. Ada siswa yang meraihnya dengan mudah saja, saya bisa meraih. Tapi ada murid kita yang berusaha mencari sesuatu, mencari media agar bisa mencapai tujuan. Cara dan alat yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan asesmen itu juga perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam melaksanakan asesmen. Itu saja Bapak sekalian. Semoga yang saya sampaikan ini kurang lebih 10 menit bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan kegiatan asesmen dalam proses P5. Itu saudara sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Dan saya yakin insya Allah nanti Bu Dini maupun teman-teman narasumber akan melengkapi. Garis besarnya adalah 3P, kemudian pakai cara berbagai macam asal tujuan tercapai dalam asesmen itu, boleh variasi cara, dan jangan lupa bahwasanya asesmen ini sangat penting dan harus sesuai dengan aturan-aturan pada buku petunjuk. Demikian, kelihatannya tidak ada yang bertanya, sudah pintar-pintar semua ya. Saya akhiri sekian dan mohon maaf saya izin tidak mengikuti secara tuntas Bu Dini dan teman-teman ya, karena sekarang sudah di ruang sidang sudah dipersiapkan untuk membahas tentang penjaminan mutu pendidikan di Jawa Timur itu bagaimana. Terima Iya, Pak. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sampaikan Didi. terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Didik Siswanto yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Memasuki materi yang kedua dari Ibu Dr. Suhardini Nurhayati, SPD MPD, Ibu Kepala SD Insan Amanah. Waktu silakan. Terima kasih Bu Tina dan juga Pak Didi, serta Bapak Ibu semuanya, rekan hebat sekarang seperjuangan yang telah mengikuti kegiatan ini untuk komunitas belajar Insan Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk panjenengan semuanya, pahlawan-pahlawan pendidikan yang alhamdulillah walaupun harinya Jumat dan sudah vibes-nya sudah bulan Ramadan, tapi Bapak Ibu tetap bersemangat untuk bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Komunitas belajar Insan Amanah memang belum lama, karena memang dalam 1 tahun terakhir ini Kementerian gencar sekali Bapak Ibu untuk membuka peluang bagi seluruh pendidik yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menjalin komunikasi dari Sabang sampai Merauke ya, sama-sama saling belajar. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Kombel Insan Amanah ini adalah sebagai bagian dari proses belajar. Kalau kita menyampaikan kepada anak-anak, belajar itu sepanjang hayat, maka guru pun juga belajarnya sepanjang hayat. Tidak boleh berhenti hanya pada satu titik, tapi terus belajar untuk meningkatkan kemampuan. Karena apa yang kita dapat di masa lalu, ketika kita lulus S1, tidak akan cukup untuk menghadapi era kemajuan kepesatan pendidikan di era sekarang. Maka saatnya kita bertransformasi menjadi pendidik yang lebih baik dari sebelumnya. Bismillah, Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan ini tidak banyak memang waktu yang diberikan kepada para narasumber, hanya sekitar 10 sampai dengan 15 menitan saja. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Dan pada forum komunitas belajar di SD Insan Amanah ini, kami akan menampilkan nantinya praktik baik yang akan disampaikan oleh 5 guru, ya,
5 guru dari SD Insan Amanah dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus hanya pada asesmen. Mungkin ada yang bertanya nanti, loh kok kelas 3 sudah ada proyek? Kan seharusnya 1, 2, 4, 5 saja. Ya, kalau di Insan Amanah, proyek sudah mulai kita lakukan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi untuk bersiap-siap ya pemanasan, karena tahun ini semuanya kelas 1 sampai 6 juga akan mengikuti kurikulum Merdeka, dan yang pasti di dalam kurikulum Merdeka ada bagian wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan tampilan narasumber kali ini termasuk saya adalah bukan yang terbaik, Bapak Ibu. Maka forum ini adalah forum belajar. Kalaupun apa yang kami sampaikan itu judulnya adalah praktik baik, baik menurut kami Bapak Ibu yang sudah sesuai dengan buku panduan. Ya, kalau nanti dari Bapak Ibu ada masukan yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami membuka diri karena forum ini kami gunakan sebagai ajang untuk silaturahim, belajar bersama, termasuk membangun kepercayaan para guru ya untuk bisa tampil menyampaikan praktik baik. Selanjutnya, jika Bapak Ibu di luar Insan Amanah juga mempunyai komunitas belajar, silakan sharing kepada kami, nggih, Bapak Ibu, alamat-alamat atau laman-laman kombel panjenengan. Insya Allah kalau Bapak Ibu juga mengadakan, kami akan ikut serta juga. Gitu, nggih. Semoga ajang ini bukan hanya sekadar mendapatkan sertifikat saja, tetapi ajang silaturahim ini kita gunakan untuk ngopi ya Bapak Ibu, yang ngobrol pintar tentang asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, mohon izin saya akan share materi nggih Bapak Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih sudah masuk di sini. Nah ini. Sudah muncul ya Bu Tina ya? Ampun, Ibu. Oke. Bapak Ibu mohon maaf ya, nanti materi ini akan bisa Bapak Ibu dapat nggih, tapi nanti akan kami jadikan satu yang akan masuk ke kombel kami, sehingga nanti Bapak Ibu kalau klik di kombel kami nanti Bapak Ibu akan mendapatkan seluruh PPT dan informasi lengkap tentang asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu nanti ini masih akan ada kelanjutannya ya Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Insya Allah nanti bulan April kami juga akan mengadakan apa namanya webinar juga. Kalau sekarang mengarah ke asesmen, kalau nanti bulan April kami sudah akan menyampaikan materi tentang aplikasi untuk rapor P5 juga, gitu nggih. Jadi rangkaian kegiatan ini masih akan berlanjut. Maka semua materi akan kami sematkan di kombel kami. Mungkin nanti bisa didapat di situ. Ini ada 134 slide, tapi saya tidak akan baca semua. Saya hanya akan membaca sekitar 10 sampai 15 saja maksimal nih, Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Nanti Bapak Ibu bisa mirsani sendiri karena sudah 2 tahun ini berjalan kurikulum Merdeka, yang pasti Bapak Ibu mungkin sudah khatam ya, membaca tentang buku panduan, juga memahami bagaimana sih konteksnya P5, insya Allah modul ajar juga tersebar di mana-mana, modul project maksud saya, sehingga Bapak Ibu juga bisa melihat contoh-contoh praktik baik penyusunan modul project yang ada di seluruh Indonesia. Nah, nanti saya hanya akan membaca yang ada kaitannya saja dengan assessment, Bapak Ibu. Bu Tina, saya diingatkan ya, waktu saya juga 10 menit ya Bu Tina. Iya, Ibu. Oke, Oke, matur sampai nuwun. 14. Oke, nanti saya 14 lebih 5. Lima- 14 lebih Iya, 10 lebih 10 gitu ya. menit. Terima kasih. Saya share screen aja biar jelas. Sampun terlihat ya Bu Tina? Sudah, Ibu. Sudah saya share screen. Ya. Kalau yang awal-awal tidak perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, karena insya Allah Bapak Ibu juga sudah memahami seperti apa sih historinya kok bisa muncul P5 gitu. Karena dulu di apa namanya di kurikulum 2013 P5 tidak ada. Yang ada adalah penguatan pendidikan karakter atau PPK. Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah transformasi dari PPK Bapak Ibu. Sehingga kalau dikatakan berubah tidak, tapi bertransformasi, lebih diperkaya dan lebih dipertajam, gitu nggih. Nah, Bapak Ibu, untuk P5 ini atau penguatan profil pelajar Pancasila
kita tahu bahwa P5 ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ada 2 barang penting nih Bapak Ibu. Ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tidak saya bahas karena tidak ada perbedaan Bapak Ibu dengan kurikulum yang lalu. Namun yang perlu saya bahas di sini ada 2 barang pentingnya tadi, intrakurikuler dan co-kurikuler. Intrakurikuler insya Allah masih sama Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak berbasis tematik, tetapi mengarah kepada mata pelajaran. Yang baru adalah IPAS, yang lain insya Allah sama. Basicnya adalah CP atau capaian pembelajaran. Satu lagi yang baru di kurikulum Merdeka adalah co-kurikuler. Co-kurikulernya itu adalah profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2 piranti ini Bapak Ibu, intrakurikuler itu mengarahnya ke CP, hanya ke CP. Sedangkan kalau profil pelajar Pancasila ini mengarahnya pada dimensi profil pelajar Pancasila. Sehingga 2 hal ini Bapak Ibu tidak berorientasi satu sama lain. Jadi kalau sudah ngomongkan proyek penguatan profil Pancasila itu tidak mengarah ke CP, tapi mengarahnya ke dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian juga kalau Bapak Ibu ngomong tentang intrakurikuler atau mata pelajaran itu tidak mengarah, maksudnya asesmen dan pembelajarannya tidak betul-betul mengarah ke dimensi, tetapi justru kepada CP. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, fokusnya ada kepada 6 dimensi. Beriman bertakwa kepada Tuhan, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 6 dimensi ini Bapak Ibu yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan kita untuk melakukan P5. Walaupun 6 dimensi ini juga harus diinternalisasi saat Bapak Ibu mengajarkan intrakurikuler. Nah, itu perbedaan Bapak Ibu ya dengan kurikulum 2013 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kalau nilai filosofi Bapak Ibu saya tidak perlu menjelaskan ya karena cukup panjang lebar kali tinggi. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara masih menjadi bagian utama dari terlahirnya profil pelajar Pancasila ini. Dan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, siapa yang terlibat? Semuanya terlibat. Guru terlibat, kepala sekolah terlibat, pengawas terlibat, dinas pendidikan juga terlibat, apalagi anak-anak. Nah, di sini yang menjadi subjek dari penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah siswa. Jadi bukan gurunya. Guru memang menjadi fasilitator. Bahkan guru yang wajib merancang, ya, wajib merancang modul proyeknya itu guru. Namun pelaku tunggalnya itu adalah siswa. Karena diharapkan profil pelajar Pancasila ini tidak hanya diajarkan tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari oleh anak-anak, khususnya 6 dimensi tersebut. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke bagian yang berhubungan dengan asesmen ya Bapak Ibu. Nah, di profil pelajar Pancasila ini, semua guru terlibat dan harus menyusun modul P5. Nah, pada saat Bapak Ibu menyusun modul P5, Bapak Ibu harus memperhatikan alur perencanaan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama membentuk fasilitator. Kepala sekolah menjadi komandan utama Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan tetap harus di bawah komando dan kendali dari kepala sekolah, meskipun kreativitas dan inovasinya ada pada tangan Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, mengidentifikasi tingkat kesiapan. Kita boleh mengadopsi modul dari mana saja, tapi tetap harus ada bagian yang mungkin kita skip atau kita tambah jika itu tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik putra-putri panjenengan. Karena belum tentu di sekolah lain bagus, di sekolah Bapak Ibu apakah kalau diterapkan juga bagus, itu belum tentu. Maka Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi dan berhati-hati jika nanti mengadopsi modul ajar atau modul proyek dari manapun. Kemudian yang ketiga, sudah mulai harus merancang dimensi, tema, alokasi waktu, baru kemudian Bapak Ibu menyusun modul proyek. Apakah untuk menyusun waktu proyek ini
sudah disesuaikankah dengan kalender akademik sekolah? Karena ada tiga pilihan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengerjakan proyek ini per hari apa ya. Misalkan 1 minggu itu tiap hari Kamis kita proyek. Ya. Atau kemudian Bapak Ibu menggunakan sistem paruh waktu. Pagi jam 7 sampai jam 9 pelajaran, jam 9 sampai jam 12 proyek itu juga boleh. Atau Bapak Ibu mau menggunakan sistem blok 1 minggu penuh untuk proyek itu juga diperkenankan. Tinggal nanti berhitung JP-nya saja karena sudah diatur Bapak Ibu ya untuk SD itu 252 JP untuk proyek. Kalau kita bagi 2 ada semester 1 dan juga ada semester 2, Bapak Ibu tinggal berhitung saja berapa JP semester 1 dan berapa JP semester 2. Itu pun tidak harus sama, Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Dan juga bisa diinkludkan dengan kegiatan yang selama ini sudah ada. Jadi jangan sampai karena ada proyek, kemudian kegiatan-kegiatan yang menjadi andalan ikon sekolah Bapak Ibu hilang. Itu jangan. Jadi kalau bisa dimixkan sekalian dengan proyek ini. Baik, itu Bapak Ibu. Dan kita diberi tema Bapak Ibu oleh pemerintah. Kalau tema nggak boleh ngarang ya Bapak Ibu. Kalau judul boleh kita memodifikasi. Tapi kalau tema, kita sudah diberi tema oleh pemerintah. Antara lain gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada juga rekayasa teknologi, kemudian kewirausahaan. Nah, kalau pekerjaan ini untuk SMA atau SMK. Berikutnya Bapak Ibu, untuk SD ada 2 sampai 3 kali proyek. Untuk SMP ada 3 sampai 4 kali proyek Bapak Ibu. Karena kita mengawali implementasi kurikulum merdeka, maka dianjurkan 2 saja. Boleh di semester 1 1, semester 2 1, ataupun semuanya di semester 2 nggak apa-apa. Karena rapor proyek itu hanya terbit 1 kali, yaitu di akhir tahun pelajaran. Tidak terbit setiap semester. Beda dengan rapor akademik. Tunggu ya. Dan Bapak Ibu silakan nanti bisa memilih tema. Memilih tema juga tidak boleh asal Bapak Ibu ya, atau random saja. Bapak Ibu juga harus menyesuaikan dengan kondisi di sekolah dan kondisi misalkan bulan Agustus, berarti dekat dengan apa? Dekat dengan hari apa? Misalkan dengan bulan Oktober, dekat dengan hari apa? PHBN apa? Peringatan hari besar apa? Sehingga itu bisa dikaitkan menjadi salah satu Bapak Ibu untuk memutuskan tema mana. Nah, ini Bapak Ibu yang saya tadi sampaikan ada 252 JP Bapak Ibu. Ini yang harus diingat dan dalam proses menyusunnya, kapan dilaksanakan? Apakah setiap hari Jumat, Kamis ya, ataukah paruh waktu seperti ini, ataukah kita blok? Nah, kita blok itu melihat juga dari JP-nya, karena dengan JP itu kita bisa mengukur kira-kira seperti apa. Dan plus minusnya, 3 alternatif tadi juga punya plus minus Bapak Ibu. Plus minus ini yang tahu adalah sekolah, mana yang akan Bapak Ibu gunakan nantinya. Dan Bapak Ibu, ini adalah bagian ketika Bapak Ibu akan melakukan proyek. Jadi 252 tadi yang saya sampaikan yang terkait dengan JP di proyek tidak harus dibagi rata Bapak Ibu. Tidak harus dibelah 2. 152 berarti berapa ya? 126 ya. Masing-masing proyek 126, tidak harus begitu pembagiannya. Yang penting nanti hasil akhirnya 252. Seperti ini. Ini pembagiannya kan juga tidak merata. Oke, ini yang pertama 80, yang kedua 100, yang ketiga 72. Maka untuk proses memecah JP itu juga menjadi hak prerogatifnya sekolah masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan di sini, ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah punya ya panduan tentang dimensi ya. Kalau belum, nanti saya akan sematkan juga Bapak Ibu. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila yang diterbitkan oleh pemerintah itu sudah berisi dimensi elemen sub-elemennya sekalian Bapak Ibu. Plus ada rubriknya juga. Nanti akan saya sematkan di sini. Nah, sebelum Bapak Ibu menyusun aktivitas, Bapak Ibu harus menyusun ini dulu. Untuk proyek itu mau mengambil dimensi apa, elemen apa yang dibawa, sub-elemen apa. Jangan sampai tiba-tiba ini diabaikan, Bapak Ibu langsung membuat aktivitas. Lah aktivitas itu berdasarkan apa? Padahal yang mau disasar adalah dimensi. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung nyusun aktivitas, tapi nggak ngerti itu dimensi apa, elemen apa, sub-elemen apa, maka Bapak Ibu akan terjebak pada kebingungan ketika nanti menyusun rapor, ya, rapor proyek tentunya. Nah, ini perlu kami sampaikan juga. Nah, Bapak Ibu, ini bagian yang, nah, seperti ini nanti. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hal yang harus dilakukan.
Berarti ketika Bapak Ibu memilih dimensi, elemen, subelemen, Bapak Ibu juga harus menyesuaikan dengan targetnya serta aktivitas apa. Karena nanti, mohon maaf Bu Tina, saya kurang sedikit ini. Nah, nanti arahnya pada rubrik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini juga saya ambil dari buku panduannya Bapak Ibu. Rubrik ini ada menjadi kawah candra di mukanya ketika kita akan melakukan assessment. Karena guru-guru bingung ya, assessment itu nilainya kan hanya bersifat deskripsi ya, mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, bahkan sampai sangat berkembang. Iki ya opo aku bijini kan gitu kalau kita bicara sesama guru ya Bapak Ibu, iki opo cara menilainya. Maka rubrik ini jangan sampai diabaikan ya Bapak Ibu. Ini adalah rubrik penting di apa namanya di proses untuk menilai masalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena rubrik ini yang nanti akan menjadi patokan atau acuan kita. Anak ini nanti deskripsinya, Bapak Ibu. Berikutnya nanti Bapak Ibu yang terkait dengan hal tersebut, saya ingin menyampaikan satu saja contoh nggih Bapak Ibu. Contoh saja satu, maaf ya Bu Tina, satu lagi Bu Tina. Saya akan share ngapunten. Mana ini? Sebentar. Satu lagi. Bu Tina sudah kelihatan kah? Belum, materinya belum muncul, Ibu. Oh, materinya belum muncul ya? Ya. Oke, sebentar. Nah, muncul Bu Tina? Sudah. Apa Alur itu Bu Tina? berpikir anak hebat. Oke, ya, nah. Ya. Ini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mulai menyusun, ini salah satu contoh ya, bukan yang terbaik, tapi insya Allah ini sesuai dengan buku panduan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah menyusun modul project, Bapak Ibu sudah tentukan dimensinya apa, subelemen apa, elemennya apa, maka jangan lupa ketika nanti Bapak Ibu menyusun aktivitas, aktivitasnya nggak boleh jauh-jauh loh Bapak Ibu dari subelemen yang disasar. Maka tolong di sini ditulis untuk mengingat-ingat. Kira-kira aktivitas apa ya yang mencerminkan tentang memahami hubungan ekosistem bumi dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada lagi misalnya, elemen apa ya memahami tentang hubungan antara ekosistem bumi dan menjaga lingkungan. Sebelum Bapak Ibu menentukan LKPD-nya, Bapak Ibu wajib menuliskannya di sini. Ya, supaya nanti menjadi pengingat kita. Oh iya ya, saya akan menilai subelemen ini. Saya akan menilai akhlak kepada alam. Maka nanti hubungannya dengan ini. Maka jangan jauh-jauh dari subelemen dan elemen. Nanti kalau jauh-jauh dari subelemen dan elemen, maka Bapak Ibu sekali lagi akan terjebak juga kepada pemahaman tersebut. Jadi kalau membuat LK, saya menyarankan Bapak Ibu untuk menuliskan di sini. Apakah itu formatif atau sumatif, Bapak Ibu tetap menuliskan di sini. Apa yang menjadi dimensi, elemen, dan subelemen. Dengan begitu, ketika nanti, oh ya saran saya Bapak Ibu, yang LK atau aktivitas, jangan diberikan kepada anak berupa lembaran, tapi jadikan satu Bapak Ibu, sehingga jadi buklet. Walaupun itu cuma difotokopi hitam putih, nggak masalah. Tetapi itu akan jadi satu buklet kecil gitu Bapak Ibunya, yang itu tidak kececeran. Kalau misalkan kita hanya beri lembaran, ini hilang gitu. Kalau kita jadikan satu seperti ini, maka kesinambungannya akan nampak sehingga nanti wali kelas atau guru ketika akan menilai itu menjadi lebih mudah. Jadi itu Bapak Ibu dari saya karena waktunya juga sudah jam 2:04 dan nanti kita bisa menyaksikan praktik baik yang sudah dilakukan oleh 5 narasumber yang berhubungan dengan assessment, bagaimana cara menilainya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berbasis pada rubrik setiap fasenya. Itu Bu Tina, terima kasih. Mohon maaf agak nambah sedikit 5 menit. Silahkan dilanjut Bu Tina. Oke, baik, terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu Dr. Suhadini Nurhayati yang telah menyampaikan materi terkait dengan asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sangat jelas dan gamblang sehingga bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan asesmen P5. Untuk berikutnya kita akan memasuki acara yang berikutnya yaitu dari narasumber kita, narasumber berbagi praktik baik kiat sukses asesmen P5. Untuk fase A, kelas 1 akan disampaikan oleh Ibu Masnaul Humairah MPD. Kepada yang terhormat Ibu Masnaul Humairah disilakan. Waktunya 10 menit.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slideshow. Sampun tuh slide-nya. Oke. Sudah Bu Siap. Ana? Sudah Bu Ana? Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya akan berbagi praktik baik P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila pada fase A kelas 1 yang telah kami lakukan di semester 1. Untuk temanya, kami memilih tema Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian topiknya adalah Aku Istimewa. Untuk dimensi yang kami ambil ada 3. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global dan mandiri. Setelah melakukan pemilihan dimensi, maka langkah selanjutnya adalah pemetaan dimensi, yang mana untuk dimensi pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini elemennya adalah alat terhadap pribadi, kemudian subelemennya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah fase capaian pada fase A, yaitu diharapkan peserta didik memiliki rutinitas sederhana dengan cara menjaga kesehatan dan keselamatan dalam kesehariannya. Maka dari capaian fase inilah kami bisa menentukan asesmen yang akan dituju untuk dimensi beriman. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan aktivitasnya. Dari asesmen itu kita bisa menentukan aktivitas yang akan dilakukan, seperti ayo kenali aku, jagalah aku, kemudian bagaimana cara merawat diri dan aksi nyatanya. Kemudian langsung saya lanjut. Dari pemetaannya, kita akan membuat alur, yaitu pendekatan yang kami gunakan pada alur ini, yaitu pertama adalah temukan, kemudian bayangkan, lakukan, dan bagikan. Di tahap temukan, peserta didik mampu mengenali diri. Yang pertama, siapakah aku, bagaimana aku, kemudian bagaimana cara merawat diriku, bagaimana cara untuk menjaga aku. Kemudian di tahap bayangkan, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan perasaan terhadap perbedaan. Karena kami melakukannya pada kelas 1, maka ruang lingkupnya masih sangat sederhana. Jadi kami masih di seputar perbedaan yang ada di kelas peserta didik. Kemudian melakukan daily activity. Kemudian pada tahap lakukan, yaitu kami mengajak peserta didik untuk mengenal lebih dekat Kota Malang. Kami menggunakan Majito untuk melihat keragaman di Kota Malang, kemudian melakukan aksi nyata dari dimensi beriman, yaitu peserta didik mampu gosok gigi dan mencuci tangan dengan benar. Kemudian di tahap bagikan, anak-anak diminta untuk kampanye merawat diri, serta refleksi dan tindak lanjut. Selanjutnya, kegiatan pada dimensi beriman. Ini kami mengundang narasumber dari dokter spesialis gigi untuk mengedukasi secara langsung kepada anak-anak bagaimana cara merawat diri, bagaimana cara menggosok gigi yang benar, bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di sini adalah contoh asesmennya. Kami menggunakan rubrik sesuai dengan capaian fasenya, yaitu ada di indikator BSH, yaitu berkembang sesuai harapan. Inilah yang akan kita tuju untuk penilaian pada fase A. Kemudian di SB sangat berkembang, ini adalah fase pondasi, yaitu satu tingkatan di bawah fase A. Kemudian yang MB mulai berkembang ini adalah fase pondasi dan dengan bantuan orang dewasa. Kemudian yang SAB-nya adalah satu tingkatan di atas fase A, yaitu fase B. Di sini Bapak Ibu ada lembar kerja formatif yang mana sudah kami terapkan. Di sini elemennya merawat diri. Bagaimana anak-anak mampu merawat diri.
Nah, tentunya dalam pembelajaran proyek ini kami tidak menggunakan LK saja, namun kami juga menggunakan lembar observasi. Karena di sini indikatornya adalah memiliki rutinitas sederhana yang diatur secara mandiri dan dijalankan sehari-hari, serta menjaga kesehatan dan keselamatan diri dalam aktivitas kesehariannya. Jadi, apa yang sudah dilakukan anak-anak ini, bagaimana anak-anak menerapkannya ke dalam lembar kerja. Sehingga ini adalah lembar kerja formatif. Untuk yang ada di sebelah kiri, ini kami menilai kamu hebat, ada stempel 3-nya BSH, karena anak-anak sudah mampu menjawab bagaimana aturan merawat diri sesuai dengan fase A. Kemudian kenapa di sini kami menilai SAB? Karena di sini anak-anak menjawabnya sudah di luar dari apa yang kami bayangkan pada fase A, bahwa di sini contohnya ketika diberikan gambar, anak-anak mampu apa yang bisa dilakukan untuk merawat diri pada bagian tubuh. Anak-anak bisa menjelaskan untuk mandi setiap hari dengan air bersih dan dengan sabun. Kemudian cara merawat kuku itu anak-anak bisa menjelaskan bahwa setiap hari Jumat anak-anak untuk rutin motong kuku. Itu kegiatan yang telah dilakukan di fase A kelas 1, aktivitasnya cukup sederhana. Kemudian pada dimensi berkebinekaan global, ini kami mengajak peserta didik untuk berkeliling Kota Malang dengan Majito, kemudian mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada dalam keluarga. Di sini langsung contoh asesmennya. Pada dimensi berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya. Kemudian capaian fasenya yang BSH ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya. Ini kami meminta peserta didik untuk membawa foto keluarga karena masih kelas 1, jadi aktivitasnya juga masih sederhana. Anak-anak diminta untuk menuliskan siapa saja sih yang ada dalam anggota keluarganya, kemudian mereka mampu mendeskripsikan tentang ciri-ciri anggota keluarganya. Di sini nilainya SAP karena anak-anak sudah mampu mendeskripsikan serta mampu untuk berkomunikasi. Tentunya tidak cukup dengan lembar sumatif ini, tapi kami juga melakukan dengan lembar observasi. Di sini kami contohkan untuk penilaian asesmen yang ini peserta didik ini mendapatkan stempel MB mulai berkembang. Kenapa saya memberikan MB? Karena peserta didik ini ketika menjawab itu masih butuh dijelaskan kembali, kemudian dengan bantuan dari guru. Sehingga sesuai dengan indikatornya, memberikan kebiasaan budaya dalam keluarga dan dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya, di sini adalah nilainya SB. Peserta didik ini sudah mampu menjawab, sudah menentukan anggota keluarganya siapa, sudah paham, namun untuk mendeskripsikan anggota keluarganya ini masih belum bisa, seperti saya sayang mama. Kemudian mama cantik. Nah, ini masih dalam indikator belum BSH, belum sesuai dengan harapan. Kemudian ini contoh yang berkembang sesuai harapan. Peserta didik mampu menyebutkan anggota keluarga, kemudian mampu mendeskripsikan ciri-ciri anggota keluarga. Selanjutnya di tahap akhir ada hasil refleksi siswa. Ini setelah melaksanakan proyek, maka peserta didik akan diminta untuk menuliskan refleksinya seperti contoh yang telah dilakukan pada siswa kelas 1. Aku anak hebat pada kegiatan proyek di semester 1 ini, ini adalah jawaban dari anak-anak, aku sudah mendengarkan guru, aku juga tahu cara gosok gigi. Aku sudah melakukan proyek dengan tuntas. Kemudian kami juga memberikan pertanyaan, pada kegiatan proyek di semester depan aku akan lebih pintar, lebih bersemangat, dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan praktek baik yang telah kami lakukan pada fase A kelas 1. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu Masnaul Humairah yang telah menyampaikan
serunya rangkaian P5 dengan asesmen yang telah dilakukan. Berikutnya kita akan memasuki kepada narasumber yang kedua, berbagi praktik baik asesmen P5 dari fase A untuk kelas 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Intan Tri Istanti SPD. Disilakan waktunya sampai pukul 14.35. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina untuk waktunya. Kira-kira PPT saya sudah muncul, nggih? Sudah Bu Intan? Nggih, terima kasih. Saya Intan Tri Istanti, perwakilan dari kelas 2 akan memberikan pemaparan tentang praktik baik yang sudah kami lakukan di kelas 2 semester 1 tahun lalu. Nah, dalam kegiatan ini, mengapa sih kami mengambil tema kearifan lokal dan memilih topik asiknya kulineran Nusantara? Kami memetakan fenomena yang terjadi saat ini di lingkungan anak-anak, itu salah satunya yaitu anak-anak sering makan atau membawa bekal makanan siap saji, dan mereka hanya tahu nama-nama makanan dari siap saji. Nah, sebelum kegiatan kami melakukan pretest kepada anak-anak yang untuk memberikan asesmen diagnostik. Kenapa kira-kira anak-anak itu tahu nggak ya tentang makanan tradisional? Kemudian kami memberikan contoh asesmen makanan modern, dan ternyata semua anak itu tahu kalau oh ini namanya kentang goreng, pizza. Dari seluruh pertanyaan anak-anak mengetahui nama makanan tradisional. Kemudian saat diberikan pertanyaan tentang makanan tradisional, mereka tidak tahu tentang makanan ini apa namanya. Berikut contohnya. Nah, maka dari itu kami tim rumpun kelas 2 sepakat untuk mengambil tema kearifan lokal dan memilih topik asiknya kulineran di Kota Malang. Nah, kami memilih 3 dimensi. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemennya akhlak bernegara. Kemudian ada berkebinekaan global, kami memilih refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian berkeadilan sosial. Selanjutnya kami juga memilih dimensi gotong royong yang ada elemen berbagi dan kepedulian. Berikut alur kegiatan proyek kami. Yang pertama yaitu pengenalan. Bagaimana mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Asiknya kulineran Nusantara. Bukan hanya mengenal makanan modern, tapi anak-anak juga dikenalkan tentang makanan tradisional. Kemudian lanjut ke kontekstualisasi, mengenal permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik. Padahal peserta didik itu juga tidak mengetahui kalau makanan siap saji itu apa bahayanya bagi kesehatan, bagaimana dampaknya untuk lingkungan, apa saja makanan yang digunakan, bagaimana cara mengolahnya. Peserta didik tidak mengetahui tentang itu. Kemudian aksi. Kami merumuskan peran apa yang dapat dilakukan melalui aksi nyata ini. Kami mengajak anak-anak untuk pergi ke pasar makanan, yaitu kami mengajak anak-anak ke pasar Oro-Oro Dowo, dan mereka diminta untuk berbelanja, kemudian dan menyajikan sajian istimewanya. Kemudian kami berefleksi, menanggapi proses dengan berbagai karya, dan melakukan evaluasi, refleksi, serta tindak lanjut. Bagaimana setelah anak-anak belajar tentang makanan tradisional ini, bagaimana ya kelanjutannya? Kemudian contoh skenario kegiatan kami. Ini berikut contohnya aksi kegiatan. Guru harus menetapkan tujuannya untuk apa sih? Kemudian jam pembelajarannya 6 jam, alat dan bahannya uang saku, anak-anak diminta untuk membawa uang saku maksimal itu Rp25.000. Kemudian kami pergi ke
Pasar Oro-Oro Dowo itu juga menaiki angkot dan diberikan LK setelah pulang dari kegiatan. Langkah persiapannya jangan lupa sebelum Bapak Ibu nanti mengajak anak-anak pergi ke pasar, lakukan survei terlebih dahulu. Bagaimana kondisi pasar, bagaimana jika anak-anak nanti diajak, seperti itu. Terus kemudian kami juga membuat flyer kegiatan seperti ini untuk mengingatkan kembali bahwa kegiatan akan dilakukan di pasar. Selanjutnya, nah dari kegiatan ini kami mengobservasi anak-anak, kemudian bagaimana di pasar bertemu dengan penjual, makanan yang berbeda-beda dari ras, dari suku, maka kami juga menyusun formatif tentang berkebinekaan global, elemen berkeadilan sosial, dan subelemen aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kira-kira di sana nanti, apakah anak-anak ada yang takut mau membeli makanan gimana, ataukah mereka bisa menjalin pertemanan dengan orang lain yang ditemuinya di pasar, ataukah mereka sudah bisa mengenal masalah-masalah yang ada di sosial, atau sudah bisa berkontribusi terhadap lingkungan sekolah atau rumah dan lingkungan sekitarnya. Berikut contoh LK formatif yang anak-anak kerjakan. Yang pertama, yang sebelah kiri itu anak-anak masih kesulitan dalam merefleksikan kegiatannya tentang menjalin pertemanan dan memandang mereka masih dibantu oleh orang dewasa saat akan membeli makanan yang ada di pasar. Kemudian yang sudah berkembang, mereka sudah bisa menjelaskan, menjalin pertemanan dengan diri dan temannya, namun masih takut untuk menjalin pertemanan dengan orang lain. Kemudian yang berkembang sesuai harapan, mereka sudah menjalin pertemanan dengan orang yang berbeda. Mereka mau membeli di orang yang tidak hanya beragama Islam, ada yang masyarakat Tionghoa, seperti itu. Mereka sudah mau dan mampu membeli, dan yang sangat berkembang, mereka sudah berkembang, ya, mereka bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Saat guru memberikan pertanyaan, mereka mampu menjawab dan sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya, pada kegiatan tindak lanjut, kami memotivasi siswa untuk melestarikan budaya makanan tradisional ini. Bagaimana caranya? Kami mengajak anak-anak untuk mengkampanyekan makanan tradisional ini. Contohnya seperti ini, anak-anak itu membawa poster, kemudian berbagi dengan orang lain. Dari kegiatan ini, anak-anak kami minta untuk mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar. Kemudian mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitarnya dan penyebabnya apa, dan memahami berbagai alasan orang lain dan saat menampilkan respon tertentu. Nah, berikut lembar kerja anak-anak. Nah, yang pertama ini yang belum ada stempelnya di bagian kiri, itu anak-anak masih belum bisa mengenal reaksi yang diberikan oleh orang lain. Seperti apa ya, itu masih dalam bantuan guru atau orang dewasa. Kemudian yang sudah berkembang, mereka dapat mengenali berbagai reaksi di lingkungannya, dan untuk nilai berkembang sesuai harapan, mereka sudah bisa mengenali reaksi orang lain di lingkungan sekitarnya, seperti makanannya ternyata pedas, kemudian enak, asin, nah seperti itu. Nah, saat diberikan pertanyaan tentang kegiatan ini, sumatif ini, anak-anak itu bisa menjawab. Terus, kenapa ya kok mereka yang diberikan kue itu senang seperti itu? Mereka mendapatkan nilai sangat berkembang. Dan refleksi kegiatan, jangan lupa di akhir kegiatan kami merefleksikan kegiatan akhir proyek, mulai dari subelemennya apa, terus kemudian kami berikan pertanyaan dan refleksi.
Di akhir kegiatan kami menilai kegiatan menggunakan rubrik penilaian. Jangan lupa Bapak Ibu guru semuanya bahwa kegiatan secara umum guru itu hal yang utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukanlah berfokus pada kegiatan akhir saja. Namun kegiatan ini juga melihat bagaimana siswa itu dapat berproses dan mampu menampilkan tiap perilaku setiap dimensinya dalam bentuk sikap yang sesuai target mereka. Terima kasih. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bu Intan Tri Istanti yang telah menyampaikan berbagi praktik baik terkait dengan asesmen yang telah diterapkan di kelas 2 dengan berkunjung kulineran ke pasar tradisional yaitu di Pasar Oro-Orodo. Untuk memasuki materi yang berikutnya, narasumber praktik baik kita yang ketiga adalah dari Bapak Fajar Rifki Setiawan SPD yang akan menyampaikan dimensi untuk di kelas 3 Bhinneka Tunggal Ika, topik Aku Butuh Kamu Untuk Menjadi Kita. Kepada Bapak Fajar disilakan. Baik, Bu Tina, apakah suara saya sudah terdengar? Sangat jelas Pak Fajar. Oke, baik. Saya izin sambil mempersiapkan, saya coba bagikan. Apakah sudah berganti untuk layarnya, Bu Tina? Belum Pak Belum. Fajar, masih belum. Sebentar. Kalau ini apakah sudah, Bu Tina? Alhamdulillah sudah Pak Fajar. Sudah. Bisa dimulai. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat lainnya, izinkan saya Fajar Rifki Setiawan dari perwakilan Rumpun kelas 3. Saya akan menjelaskan praktek baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah kami lakukan di semester 1. Nah, untuk pemaparan pada kali ini, kelas 3 yaitu menggunakan waktu yaitu sistem blok, kemudian temanya kami mengambil Bhinneka Tunggal Ika dengan topik Aku Butuh Kamu Untuk Menjadi Kita. Nah, sebelum saya lanjut untuk pemaparan pada kesempatan yang baik kali ini, yang perlu diketahui adalah pada jenjang kelas 3, terutama di SD Insan Amanah, kelas 3 masih belum sepenuhnya melakukan kurikulum merdeka karena masih menggunakan kurikulum 2013. Namun dalam proyek kali ini, kelas 3 sudah menghubungkan dengan yang sudah dilakukan oleh kelas 1, 2, 4, dan 5. Kami di kelas 3 sudah melakukan kegiatan proyek, namun kesannya masih sangat sederhana. Tetapi dari kegiatan proyek yang sederhana tersebut, kami tidak melakukan dengan apa yang menjadi kebebasan kami, melainkan tetap sama sesuai dengan buku panduan, yaitu sesuai tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dimensi yang saya ambil bersama Rumpun yaitu dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi, subelemennya kerjasama. Kemudian dalam subelemen ini dan dimensi ini memiliki target pencapaian, yaitu menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Karena dari
pemaparan dan proyek yang kita berikan kepada siswa kelas 3, kami dari rumpun kelas 3 juga menemukan satu kegiatan, yaitu kegiatannya adalah praktek membuat es krim sederhana. Berangkat dari kesenangan anak-anak, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita melakukan kegiatan proyek ini menyesuaikan dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan target siswa itu sendiri, bagaimana mereka nanti dan guru yang menyusun modul dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Dari kegiatan ini, karena di rumpun kelas 3, terutama pada penyusunan modul proyek ini, kita mengacu pada backward design, yaitu berorientasi pada tujuan. Jadinya kita menentukan rubrik utama proyek mulai dari sub elemen kerjasama. Di sini saya mengambil satu contoh yang nantinya akan saya gunakan untuk penjelasan saya ke depannya. Dari sub elemen kerjasama ini dapat ada 4 penilaian. 4 penilaian ini ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sudah berkembang. Dari rubrik ini terdapat deskripsi yang nantinya bisa menjadi acuan rubrik utama dalam kita menilai hasil kegiatan anak-anak yang sudah dirancang, itu pacuannya kepada rubrik utama ini. Apakah masih terlihat, Betina, untuk Tidak bagian tampak, layarnya? tidak ada. Tidak Tidak tampak ya? tampak untuk share screen-nya. Baik. Nah, ini Mohon maaf, saya sudah mulai tampak lanjut ya. kembali. Sudah Pak Nah, Fajar. dari rubrik utama tadi, kita beranjak ke alur kegiatan proyek, yaitu pada kelas 3 ini mengacu pada 2 hari, yaitu 20 JP dari sistem blok yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh kelas 1 dan kelas 2, yaitu menggunakan sistem blok yang dilakukan dalam 1 minggu, namun dalam kelas 3 ini kita menggunakan 2 hari dengan rincian 20 JP. Temanya menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, dimensinya gotong royong. Dari alur kegiatan ini, kami membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahap temukan, yang di sini anak-anak diajak tentang kita menampilkan video tentang pembuatan es krim menggunakan alat sederhana. Jadinya pada kegiatan ini, anak-anak ditampilkan video bagaimana cara membuat es krim sederhana. Kemudian di situ juga kita berikan LK, namun LK-nya nanti akan saya contohkan. Di tahap yang kedua ada tahap bayangkan. Di tahap bayangkan ini, siswa diberikan lembar kerja untuk menjelaskan hasil pemaparan video yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian di tahap ketiga ada tahap lakukan, yaitu siswa melakukannya dengan mempraktekkan cara pembuatan es krim sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir ada tahap bagikan, siswa mempresentasikan hasil praktek pembuatan es krim. Dari alur kegiatan ini kita beranjak ke jadwal kegiatan. Nah, ini ada pembagian dari 20 JP yang sudah kita rencanakan. Kita membuatnya selama 2 hari, yaitu di hari yang pertama kegiatannya ada kegiatan yang mencari atau memberikan gambaran anak-anak, yaitu tentang video yang akan ditampilkan, contohnya pembuatan es krim. Kemudian di hari yang kedua ini adalah bentuk praktek anak-anak, sekaligus anak-anak bisa mempresentasikan hasil kegiatan yang sudah mereka lakukan. Nah, ini adalah contoh aktivitas yang sudah anak-anak lakukan, beberapa dokumentasi. Mungkin jika Bapak Ibu Guru nantinya ingin lebih mengetahui lebih lanjut, di sini saya sudah mencantumkan, nanti boleh untuk disimak, ada video pembuatan es krim dan beberapa kegiatan kita mulai dari hari yang pertama dan hari yang kedua. Di sini ada anak-anak mengerjakan LK yang tadi masih dengan tahap yang temukan itu. Setelah melihat video, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengerjakan LK dengan cara mereka akan memotong potongan gambar yang sudah kami sediakan dan mengklasifikasikannya
dengan alat dan bahan. Jadinya jika anak mengerti dan memahami secara utuh, maka dia akan bisa membedakan kalau alat A ini termasuk jenis alat, ya kalau yang ini termasuk jenis bahan. Kemudian dari situ ada tahap bayangkan. Jadinya setelah anak-anak melihat pemaparan video, di sini anak-anak akan mulai membayangkan bagaimana sih kok bisa es krim tadi dibuat dengan alat-alat yang sudah mereka tentukan. Kemudian di sini kami memberikan lembaran yang nantinya akan diwarnai anak-anak. Anak-anak akan membayangkan es krim yang mereka senangi dengan mewarnai tampilan es krim yang sudah disediakan pada lembar kerja. Kemudian di hari yang kedua, anak-anak melakukan praktik dengan alat sederhana yang sudah mereka bawa dari rumah, yang sebelumnya kita sudah membagikan dengan kelompoknya masing-masing, dan dari situ kita juga sudah melakukan observasi bagaimana anak-anak dengan anak-anak yang lainnya, mereka berdiskusi untuk membawa barang bawaan yang ada di rumah dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Pembagiannya tidak kita tentukan, melainkan anak-anak sendiri berkumpul dengan kelompok, kemudian ada yang membawa alat-alatnya. Salah satunya adalah kaleng bekas jajan yang dapat digunakan, kemudian ada kaleng atau semacam tempat wadah besar yang nantinya digunakan untuk menaruh esnya ini tadi. Ini adalah bentuk kegiatan anak-anak dengan membuat es krim sederhana. Nah, kemudian ini adalah contoh lembar kerja sumatif formatif. Di sini saya sengaja memberikan foto dan nama anaknya karena ini adalah beberapa hal yang sudah kita susun dalam modul yang menurut kami sudah sesuai dengan hasil yang maksimal, yaitu di LK ini mereka sudah menaruh beberapa alat yang akan digunakan, bahan yang akan digunakan, kemudian dalam tahap bayangkan di sini ada ketika ada pertanyaan contohnya bagaimana wujud susu itu sebelum dilakukan praktek, bagaimana wujud susu setelah dilakukan kegiatan membuat es krim sederhana. Kemudian ini dua LK ini, yaitu LK tentang ayo lakukan dan ayo bagikan, ini merupakan lembar kerja sumatifnya. Jadi kalau yang temukan aku dan ayo bayangkan, ini merupakan lembar kerja formatif. Nah, yang ini adalah lembar kerja sumatif yang kita lakukan bagaimana sih anak ini memiliki pemahaman yang lebih terkait apa yang mereka sudah dengarkan, apa yang mereka sudah lakukan, mereka akan menuangkan semua di lembar kerja ini. Anak yang memiliki pemahaman yang lebih dan memiliki konsentrasi ketika melakukan kegiatan, dia akan secara mudah memaparkan apa yang sudah mereka kerjakan. Selanjutnya ini, dari contoh penilaian yang tadi, saya sudah sempat menjelaskan bagaimana rubrik penilaiannya itu mengacu dari bentuk formatif. Ketika di sini saya mengambil formatif dan lembar kerjanya, di sini ada contoh mulai berkembang. Jadinya tadi ada pemaparan video yang di situ sudah dijelaskan alat yang digunakan untuk membuat es krim sederhana itu ada alat A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mendapat kesempatan untuk mengerjakan lembar kerja, dia hanya menaruh beberapa alat saja. Di sini ada hal yang sama. Saya di sini mencantumkan sedang berkembang. Di sini mungkin dia hanya menggunakan sedikit alat, namun di bahan-bahannya dia bisa menyimak bahan apa saja yang nanti mudah saya gunakan untuk membuat es krim sederhana. Ada BSH, terus kemudian ada SAB yang sudah sangat Mohon maaf, berkembang. Pak Di Ajat, sini. untuk waktunya tinggal Oke, 1 menit. Ada BSA dan SAB ini yang menurut kami anak-anak ini sudah melakukannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bentuk formatifnya seperti ini, kemudian ada bentuk sumatif. Di sini ada bentuk refleksi yang sudah mereka lakukan. Dari SAB ini contohnya hal yang sudah kami harapkan sudah terjadi dan benar-benar menjadi pemaparan kepada anak-anak ketika mereka sudah menyampaikan hal yang mereka lakukan kemudian menuangkan kepada lembar kerja. Contohnya adalah sudah sesuai ekspektasi, gula, susu kebanyakan, jadi es tidak benar-benar beku. Dan itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kami cantumkan. Ada kemudian asesmen, dan ini adalah contoh bentuk asesmennya dan rubriknya. Kemudian ada juga tentang ini, refleksi kegiatan yang tidak kalah penting ketika anak-anak sudah melakukan beberapa kegiatan yang sudah mereka kerjakan dengan baik. Di sini anak-anak bisa
memberikan refleksi, yaitu hal baik yang saya ambil adalah bisa bekerja sama membantu dengan teman. Bekerja sama sudah termasuk dengan rubrik penilaian yang maksimal di modul yang sudah kita susun. Kemudian di sini saya memberikan refleksi kegiatan orang tua. Jadi ketika anak-anak sudah selesai melakukan kegiatan, anak-anak akan diberikan refleksi, dan refleksi ini adalah bentuk pandangan orang tua terkait kegiatan yang sudah mereka lakukan. Contohnya adalah dengan adanya proyek ini, anak memiliki pengalaman untuk membuat makanan kesukaannya. Selain itu, anak juga dapat menjelaskan proses kepada kami, bagaimana kegiatan produk tersebut, dan juga bagaimana proses pembuatan es krim. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, menarik sekali meskipun kelas 3 masih menggunakan kurikulum 2013, namun di SD Insan Amanah menginisiasi untuk kegiatan kelas 3 juga sudah menerapkan P5 dengan asesmennya yang sangat variatif. Berikutnya kita sambut narasumber kita yang keempat, yaitu perwakilan dari kelas 4 dengan Ibu Nur Humairah SPDI. Waktu disilakan. Bu Tina, untuk Waktunya 10 menit ya Bu Ira. Oke, Tina, terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya Bu Ira kecil, bisa Kecil, ya? volumenya ditambah Bu Ira. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah terdengar, Bu warahmatullahi Tina? wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk PPT saya sudah terlihat. Sudah Bu Ira? Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Di sini saya Ira sebagai perwakilan dari rumpun kelas 4 yang akan berbagi praktik baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kami mengambil tema kearifan lokal dan topiknya adalah Malang Boys Ilakes. Dan ini berada di fase B kelas 4. Nah, di sini untuk proyek kami menggunakan sistem blok yang kami lakukan di semester 2 di bulan Februari kemarin. Nah, untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang kami ambil ada 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua gotong royong. Dan yang ketiga berkebinekaan global. Nah, di sini dari dimensi yang kami tentukan, itu kami membuat pemetaan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini kami menentukan fase target dari tujuan proyek, kemudian kami menyusun dalam sebuah kegiatan. Nah, yang pertama, di dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini kami mengambil elemen akhlak kepada alam. Kemudian sub-elemennya salah satunya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, di sini kami menyusun kegiatan aksi nyata, yaitu melakukan kegiatan beach cleaning di pantai Goa Cina, Kabupaten Malang, dan kegiatan yang kami lakukan di sekolah, yaitu setiap hari Jumat adalah kegiatan Jumat bersih. Nah, untuk dimensi berkebinekaan global, kami mengambil elemen berkeadilan sosial. Di sini kami mengajak anak-anak untuk belajar secara kontekstual bagaimana cara mengambil keputusan bersama. Dan di sini kami berkunjung ke kantor Balai Kota Malang, mengunjungi wali kota, kemudian ke kantor DPRD Kota Malang, kemudian kita belajar di Masjid Agung Jamek dan belajar di Kelenteng Eng Ankiong. Nah, perlu diketahui bahwa Bapak Ibu bahwa kegiatan kami ini juga mengenalkan anak-anak tentang alat transportasi umum. Di sini kami menggunakan alat transportasi angkutan kota alias mikrolet. Nah, yang anak-anak itu jarang untuk menggunakan transportasi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami membuat alur kegiatan. Nah, alur kegiatan ini sama dengan rekan-rekan kami sebelumnya di kelas 1 sampai dengan kelas 3 bahwa kita menggunakan pendekatan temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Nah, di tahap temukan ini, kami melakukan sosialisasi tentang bagaimana kegiatan proyek yang akan dilakukan dengan mengusung tema kearifan lokal. Nah, mengenal sejarah dan potensi Kota Malang, kemudian bayangkan mereka
menggali informasi tentang Kota Malang sebagai kota berbudaya dan demokratis. Nah, kemudian mereka melakukan aksi nyata tentang kepedulian pada lingkungan sekitar dan bagikan mereka nanti menjadi reporter cilik untuk mempromosikan kearifan lokal kota Malang melalui berbagai media sosial. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, alur kegiatan ini kami tuangkan menjadi aktivitas dalam jadwal kegiatan. Nah, yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat karena kami menggunakan sistem blok. Nah, di sini kami menggunakan 2 asesmen, yaitu yang pertama asesmen formatif, dan asesmen formatif ini adalah aktivitasnya mengenal sejarah dan potensi Kota Malang, kemudian menggali informasi tentang Kota Malang sebagai kota berbudaya, kemudian melakukan aksi nyata tentang kepedulian pada lingkungan sekitar. Dan yang sumatif adalah aktivitasnya bentuknya menjadi reporter cilik untuk mempromosikan kearifan lokal Kota Malang melalui berbagai media. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah di sini ada contoh asesmen formatif yang telah kami lakukan di bulan Februari kemarin berdasarkan dimensi dan sub-elemen yang kami tuju serta target untuk pencapaian apa sih di fase B yang harus dicapai oleh anak. Nah, di sini formatifnya mengenal sejarah Kota Malang, kita mengajak anak-anak berkunjung ke Kota Malang, kemudian berkeliling Kota Malang, ya Bapak Ibu, ke Balai Kota Malang, kemudian ke kantor DPRD, belajar tentang sejarah Kota Malang, kemudian belajar salah satu bangunan tertua di Kota Malang, yaitu kita mengunjungi Kelenteng Eng Agyong yang usianya hampir 2 abad. Kemudian yang berikutnya, kami melakukan aksi nyata tentang kepedulian lingkungan sekitar, yaitu dengan beach cleaning. Mengapa kami mengambil beach cleaning? Karena beach cleaning ini belum banyak sekolah yang melakukan, sehingga kami ingin mengenalkan juga kepada anak-anak tentang bagaimana sih menjaga lingkungan sekitar. Insya Allah kalau di lingkungan sekitar rumah dan sekolah, insya Allah anak-anak sudah bisa menerapkan, maka kami merambah untuk melakukan kegiatan mencintai lingkungan sekitar yang ada di Kota Malang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah di sini ada contoh penilaian tentang asesmen formatif. Nah, untuk asesmen formatif ini Bapak Ibu, itu kami jadikan LK-nya jadi booklet. Jadi itu menjadi serangkaian kegiatan yang anak-anak lakukan untuk bagaimana kita nanti menilai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, kami juga melakukan observasi terhadap proses-proses yang dilakukan oleh peserta didik kami ketika proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk penilaian formatif kami ada banyak hal. Setelah anak-anak mengunjungi Kota Malang, maka mereka harus bisa apa sih yang mereka peroleh dari berkunjung ke beberapa tempat yang bersejarah di Kota Malang, kemudian apa sih keterhubungan ekosistem yang masuk dalam sub-elemen akhlak kepada alam. Nah, ini anak-anak diminta untuk bagaimana sih akhlak manusia terhadap alam, bagaimana sikapmu terhadap alam, seperti apa. Kemudian anak-anak juga bagaimana untuk mengambil keputusan demokratis, itu kita juga anak-anak belajar di kantor DPRD Kota Malang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu untuk asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif di sini kami menargetkan bahwa anak-anak itu bisa berkomunikasi dan menyampaikan gagasannya melalui berbagai media. Yang pertama, mereka menuliskan rencana untuk reporter cilik. Jadi di LK-nya itu anak-anak menentukan apa sih nanti mereka akan meliput apa, kemudian mereka harus mengupload di Padlet. Nah, Padlet ini sudah tersambung dengan semua kelas. Jadi anak-anak wajib untuk melakukan reportase tentang kearifan lokal yang ada di Kota Malang. Mereka bisa berada di rumah maupun mengunjungi tempat-tempat yang ada di Kota Malang. Nah, berikut Bapak Ibu kami contohkan salah satu video yang tentang reporter cilik anak-anak. Ini sekilas saja karena waktunya juga
tidak banyak ya Betina nggih. Jadi sekilas saja. Suaranya mungkin bisa di-share audio ya, Bu Ira? Oh, nggih Bu Tina sebentar. Belum Baik, terdengar, Bapak ya. Ibu sekalian. Baik, saya ulangi, mohon maaf untuk audionya belum tersampaikan. Baik, sebentar. Sampun Bu Tina. Sudah Bu Ira? Something better. I try to fix things. Bapak Ibu, nah dari reportase cilik tadi, kami merumuskan ke dalam rubrik penilaian. Nah, seperti kalau formatif, kami dari sini ada satu contoh untuk penilaian formatifnya, rubrik penilaian formatif. Yang pertama yaitu ini yang yang SB, sedang berkembang. Jadi di sini anak-anak membiasakan perilaku bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Itu mereka hanya bisa menyebutkan satu, kemudian tindakannya hanya dua. Kemudian yang berikutnya yang sudah SAB, itu mereka sudah bisa mendeskripsikan dan sudah bisa menyebutkan lebih dari 5 tindakan-tindakan apa saja yang ramah lingkungan. Nah, di akhir proyek ini Bapak Ibu, kami juga melakukan refleksi. Nah, refleksi ini kami lakukan kepada yang orang tua dan anak-anak. Nah, di sini tujuan dari refleksi ini untuk mengetahui seberapa berhasil dan bagaimana perasaan orang tua ketika melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk praktik baik, semoga bermanfaat dan kami masih banyak kekurangan. Terima kasih Bu Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nur Khomairah yang telah berbagi praktik baik terkait dengan asesmen P5 di kelas 4. Berikutnya untuk narasumber yang terakhir dari perwakilan kelas 5 akan disampaikan oleh Ibu Feni Dimianti SPD terkait dengan asesmen yang berkaitan dengan kewirausahaan. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya untuk menyimak dari narasumber kita yang terakhir. Disilakan. Terima kasih Bu Tina. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bu Feni? Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya Bu Feni mewakili tim fasilitator dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 5. Kali ini kami mengambil tema kewirausahaan, kemudian di fase C. Jadi untuk tagline-nya kami adalah From Local to Global. Dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, kami melakukan pemetaan terlebih dahulu. Jadi kami mengambil untuk semester 2 ini, kami mengambil dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemennya akhlak kepada alam, sub-elemennya memahami keterhubungan ekosistem di bumi. Kemudian ada juga menjaga lingkungan di sekitar. Kemudian dimensi yang kedua, kami mengambil berkebinekaan global dengan elemennya komunikasi dan interaksi antar budaya, dengan sub-elemennya berkomunikasi antar budaya. Kemudian berkeadilan sosial dengan sub-elemennya aktif membangun masyarakat yang
inklusif, adil, dan berkelanjutan. Serta dimensi yang ketiga, kami mengambil dimensi gotong royong dengan elemennya kepedulian, dengan subelemen tanggap terhadap lingkungan sosial, dan elemen berbagi dengan subelemennya berbagi. Setelah Bu Feni minta tolong bisa dibesarkan Bu memetakan, Feni. oke, Terlalu siap, Bu. kecil. Oke, siap, Bu. Dibesarkan sedikit mungkin Oke, bisa. sudah? Oke. Oke, Belum. baik. Masih 50%. Nah, ya sudah Bu. Masih terlalu kecil? Oke, siap, Bu. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, kami lanjutkan. Untuk mempermudah setelah melaksanakan pemetaan dimensi, kami membuatnya di dalam LK. Nah, LK ini kami buat dalam bentuk booklet. Selanjutnya, kami menentukan alur proyeknya ini sama bersama seperti teman-teman yang lain. Temukan dengan aktivitas wawasan kebangsaan, kemudian bayangkan dengan aktivitas aku ilmuwan cilik, lakukan dengan aktivitas aku ilmuwan cilik, dengarkan suara, imajinasi super, dan tahap yang terakhir bagikan dengan aktivitas pabrik ide hebat dan presentasi ide cemerlang. Nah, ini kami juga masukkan di dalam booklet dalam bentuk jadwal kegiatan. Ini kami maksudkan supaya anak-anak bisa turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk tahap lanjutan dari 4 tahap yang di awal, maka kami juga menyusun asesmen formatif dan sumatif. Dengan aktivitasnya untuk asesmen formatif, aktivitasnya wawasan kebangsaan yang meliputi aktivitas diskusi, kemudian debat, kemudian pada aku ilmuwan cilik, ini pada proyek kali ini kami mengambil kegiatan magang, di situ ada aktivitas observasi, wawancara, survei, dan diskusi. Kemudian pada imajinasi super, proses imajinasi memunculkan ide usaha, kemudian di pabrik ide dan mereka merancang. Ini untuk proyek kali ini kami belum 100% finish karena kami ada satu tahap lagi, jadi anak-anak sudah menyusun ide, rancangan usaha, mereka bahkan sudah membuat nama perusahaannya yang akan di launching nanti pada puncak tema di bulan Juni. Kemudian untuk aktivitas formatifnya, kami mengacu pada dimensi yang sudah kami tetapkan di awal pada kegiatan aku ilmuwan cilik. Di situ ada memahami persamaan dan perbedaan cara komunikasi, kemudian membandingkan beberapa tindakan dan praktik perbaikan lingkungan sekolah, jadi ini aksi nyatanya. Kemudian ada kegiatan berbagi pengalaman baik, di situ ada memberi dan menerima hal yang dianggap penting dan berharga kepada atau dari orang-orang di lingkungan sekitar, bahkan masyarakat luas, dan selebihnya mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa perilaku ramah lingkungan. Jadi itu goalnya yang ada di dalam dimensinya. Nah, ini contoh aktivitasnya Bapak Ibu. Ini pada kegiatan 4 ada aktivitas masuk. Di sini kami bekerja sama dengan orang tua yang memiliki unit usaha. Jadi ini kami sudah gerilya sebelum pelaksanaan proyek. Jadi kami mencari informasi orang tua yang bersedia menerima magangnya ini tidak lama, hanya sehari pukul 7 sampai pukul 12. Di sini mereka melakukan wawancara, observasi, langsung melakukan praktik. Nah, di sini dimensi yang kami sasar tadi, bagaimana cara mereka berinteraksi, berkomunikasi antar budaya dengan orang yang baru dikenal, itu seperti apa, dan bagaimana mereka merespon apa yang mereka terima dari narasumber. Selanjutnya untuk penilaiannya. Nah, penilaian pada magang ini kami ada asesmen formatif. Di sini rubriknya sudah disesuaikan dengan buku panduan ya Bapak Ibu. Jadi yang mulai berkembang berarti kami masuk di fase A, kemudian sedang berkembang itu fase B, yang berkembang sesuai harapan itu fase C, kemudian yang sangat berkembang itu kami ambil dari fase di atas yang harus ditempuh anak-anak di fase D. Ini contoh, jadi ini yang dapat stempel 1 untuk mempermudah kami ini berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu. Jadi stempel 1 apa? Nah, dikembalikan lagi pada rubrik utamanya. Di situ mengenali bahwa diri dan orang lain menggunakan kata, gambar, dan bahasa tubuh yang dapat memiliki makna yang berbeda di lingkungan sekitarnya. Buktinya apa? Ananda masih hanya menerima saja. Jadi apa yang disampaikan narasumbernya hanya sekedar ditulis tanpa ada proses, ada nalar, kemudian diolah lagi berdasarkan pikiran mereka sendiri. Jadi masih dalam bentuk logika sederhana.
Kemudian yang sangat berkembang, nah ini Ananda sudah bisa memberikan respon ini. Jadi memberikan respon yang di atas yang kami harapkan dari level berkembang sesuai harapan. Jadi di sini contohnya Ananda itu kalau pas magang itu sampai bisa tanya, kalau misalkan keuntungannya banyak itu disalurkan untuk apa? Kalau misalkan rugi, apa yang dilakukan? Sampai seperti itu. Nah, padahal di panduan LK-nya kami tidak mengarahkan ke arah situ, tapi anak sudah bisa mampu merespon dari informasi yang disampaikan narasumber, kemudian dia membuat pemikiran seperti itu dan menuangkan di dalam LK-nya. Karena itu kami memberikan 4 stempel sehingga pada format penilaian dia akan mendapatkan centang di SAP. Seperti itu Bapak Ibu, jadi secara bertingkat kita terus kembali kepada rubrik yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk asesmen sumatif, di sini ada kegiatan 6, dengarkan suaraku pada dimensi gotong royong, berbagi praktik baik saat magang. Nah, di sini anak-anak menceritakan pengalamannya magang, kemudian ilmu yang diperoleh apa saja, refleksinya, nilai baiknya yang didapat saat magang apa, dan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Bagaimana proses magang itu mempengaruhi cara mereka berpikir dan bersikap pada kegiatan berikutnya. Nah, untuk asesmennya sama, kita kembali ke rubrik utama. Jadi di situ ada MB, SB, BSH, dan SAB. Nah, di sini contoh saya ambil di jadi di situ beri hak yang diambil dan harga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di sekitar tempat tinggal. Ternyata setelah temannya presentasi, dia menemukan informasi bahwa kalau misalkan ada dari tempat magangnya itu yang tidak habis misalkan ya pada produk makanan tidak habis, beliau akan menyumbangkannya ke panti asuhan atau ke orang yang membutuhkan. Nah, bagi anak-anak itu merupakan nilai baik dan itu sudah tercermin pada rubrik yang ada di SAB. Maka dari itu kami memberikan stempel untuk AB. Nah, kenapa yang ada di 1, 2, dan 3 ini berdasarkan informasi nilai baik apa yang mereka terima ketika mereka mendapatkan berbagi praktik baik dari teman-temannya. Seperti itu. Kemudian untuk rangkumannya dari masing-masing penilaian yang ada di LK, kami masukkan ke dalam rubrik seperti yang terlihat pada gambar berikut, ya. Jadi di situ sudah kami lengkapi mulai dari kriterianya apa, deskripsi yang ditulis di situ adalah deskripsinya BSH. Sehingga ketika anak-anak sudah melewati level yang BSH, maka dia akan di SAB. Di sini juga kami sertakan supaya kami terus bisa mengingat bahwa di situ kegiatan formatif, di kegiatan berapa, sumatif di kegiatan berapa. Itu juga kami tuliskan di buklet. Jadi membantu, itu sangat membantu kami supaya tidak istilahnya ada yang ketinggalan gitu ya, dan kami tepat arahnya di mana. Kemudian mohon maaf untuk yang refleksi ini kami ambil dari refleksi proyek yang sebelumnya, karena kami belum sampai di refleksi akhir, tapi kami sudah punya platform, insya Allah kami sudah patenkan untuk kami ya selama 1 tahun ini, jadi mulai wawasan kebangsaan, dan dengarkan suara, sampai di refleksi itu formatnya hanya kontennya nanti menyesuaikan dengan tema yang kita ambil di setiap proyeknya. Nah, how can I improve? Nah, di sini semua sudah ngapain, saya sudah apa, bagaimana saya menjalani proyek ini. Kemudian refleksi saya perlu mengembangkan apa ya. Nah, dari situ anak-anak akhirnya tujuan belajar saya setelah proyek ini apa. Jadi ini termasuk pada rencana tindak lanjutnya. Kemudian usahanya apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kemudian yang terakhir targetnya. Nah, di sini kami menjadikan anak saya kalau punya targetnya supaya itu bisa tercapai. Nah, sama dengan lain kami juga meminta refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut dari orang tua. Jadi perkembangan positif apa yang muncul pada di anak selama mengikuti proyek, kemudian hal yang membutuhkan pengembangan dalam kegiatan proyek ini kami bukan untuk kami bisa melakukan dan evaluasi pelaksanaan proyek berikutnya. Jadi ini saran yang sangat bermanfaat untuk fasilitator 5.
Kemudian kami juga butuh komitmen dari orang tua untuk terus mendukung kelanjutan kegiatan proyek. Proyek ini tidak hanya menjadi tanggung jawab di sekolah, fasilitas di sekolah, tapi juga dapat menjadi tanggung jawab orang tua di rumah untuk memonitor perkembangan karakternya anak-anak. Jadi usaha untuk mendukung penguatan karakter anak selama kegiatan proyek bahkan setelah kegiatan proyek. Mungkin itu Tina, terima kasih dari tim kelas 5 sudah selesai. Baik, Maaf. baik, terima kasih banyak disampaikan kepada Bu Feni yang telah menyampaikan materi terakhir dan alhamdulillah ini kalau saya cek dari partisipan masih tetap bertahan di awal sampai akhir, tidak ada yang meninggalkan ruang meeting kita. Baik, untuk berikutnya saya buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Monggo bisa raise hand atau melalui kolom chat. Disilakan Bapak Ibu webinar Giat Sukses Assessment Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Baik, Bu Monggo Tina, bisa raise hand atau mengisi kolom chat. menunggu teman-teman yang bertanya ya Bu Tina ya. Saya hanya Nggih, Bu. beri tambahan saja bahwa praktik bagi yang dilakukan teman-teman itu sebetulnya hanya ingin menunjukkan saja bahwa kita harus konsisten antara kegiatan, subelemen, dan elemen, serta dimensi yang kita bawa. Jadi kekonsistenan itu nanti akan membawa dampak keberhasilan bagaimana intervensi kita terhadap anak-anak, terhadap ketercapaian dimensi itu. Jadi tidak hanya sekedar berlalu begitu saja, tetapi berdampak enggak untuk anak-anak. Nah, itu tadi yang ingin kita tampilkan, Bapak Ibu, plus juga bagaimana cara menilai mana ini yang MB, mana yang SB, mana yang BSH, dan mana yang SAB. Insya Allah tadi juga semuanya sudah disampaikan oleh teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin karena ada vibes Lebaran ini Bu Tina. Jadi maaf, Ramadan. Biasanya mau Jadi puasa. sudah keburu mau pulang semua ini, Bu. Kalau Iya. tidak ada pertanyaan, bisa saya closing ya, Bu Tina. Oke, baik, karena tidak ada pertanyaan, akan ada closing statement dari Ibu Kepala SD Insan Amanah. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Suwardini Nurhayati SPD, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman rekan seperjuangan. Tadi ada dari Aceh, Bu Tina. Insya Allah sehat selalu, Ya, nggih. Baik dari Aceh maupun dari tempat yang lain. Nah, sebagai sesama pendidik, kita mungkin akan kesempatan untuk bersemuka, bertemu tatap muka itu mungkin jarang gitu ya. Tapi kalau bertemu lewat virtual, insya Allah melalui webinar-webinar yang akan diadakan oleh komunitas manapun kita akan bersuara. Tetap semangat Bapak Ibu membersamai anak-anak untuk mengikuti perjalanan kurikulum Merdeka ini. Sehat selalu dan mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Itu dari saya. Itu Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Terima Ibu kasih Kepala Besti SD Insan semuanya. Amanah. Iya, Ibu. Ya, hanya terima kasih Bu Tina. Terima kasih. Nggih, baik-baik. Oke. Nggih. Baik, Bapak Ibu peserta webinar Giat Sukses Assessment P5 yang dilaksanakan oleh komunitas belajar SD Insan Amanah, disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keynote speaker kita dan juga kepada 5 narasumber kita, dan yang nggak kalah pentingnya adalah terima kasih kepada peserta webinar yang setia selama lebih dari 1,5 jam kita bersama untuk mengikuti kegiatan webinar di siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak kepada semuanya. Saya selaku moderator pada kegiatan kali ini, mohon maaf yang setinggi-tingginya apabila ada salah kata atau salah ucap dalam mengawal acara pada siang hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semua Selamat materi disematkan di linknya Kombel ya Bu Tina, semua materi. Untuk materi kita sematkan pada link Kombel, dan juga untuk Bapak Ibu serta semuanya mohon untuk bisa mengisi link presensi karena presensi akan ditutup secara otomatis oleh sistem pada pukul 16.30.
Monggo, akan saya sematkan kembali di kolom chat. Dan juga ada di Kombel. Terima kasih banyak untuk kesempatan kita pada sore hari ini. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina. Oh iya Bu Tina, tadi belum foto bersama ya Bu Tina. Oh iya ya, baik Tadi baik. belum foto sama ya. Kalau foto mumpung masih ada beberapa. Sudah saya ambil Ibu, tapi ini nggak apa-apa. Iya, Saya ambil lagi ya. Iya, Monggo iya. Bapak Ibu yang masih off kamera bisa on dulu. Baik. Silakan on kamera dulu. Satu, dua, tiga untuk layar pertama. Udah Bu? Untuk layar yang kedua. Oke. Layar yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sudah terdokumentasi untuk kegiatan webinar kita sampai dengan sore ini. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Tetap semangat untuk mengantarkan kesuksesan bagi anak putra-putri bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada webinar berikutnya.